Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, tentunya seputar budidaya lele yang mungkin beberapa daripada sahabat kita masih mendalami tentang apa-apa saja poin-poin penting dalam budidaya lele itu sendiri. Oke? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita cek dulu. Oke sahabat, ini salah satu pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu Bang Iqmal Andi Swipe. Maaf Bang, bertanya lebih bagusnya buat kolam banyak dengan ukuran kecil atau kita bikin kolam sepatutnya dengan ukuran besar, misalnya kolam ukuran 3x2 sebanyak 3 buah atau ukuran 2x2 sebanyak 4 atau 5 buah. Oke, jadi menurut Bang Iqmal, kita itu bikin kolam mendingan sedikit besar atau banyak tapi kecil. Kalau ukurannya 2x2 atau 3x2 itu masih dikatakan sama. Itu masih kategori kolam yang kecil. Kalau kolam yang besar misalkan 5x10, nah, atau 10x20, nah itu kolam besar untuk nila, untuk ikan mas, untuk ikan koi, nah itu bagus. Tapi kalau untuk lele, kalau beton itu terlalu besar, kecuali itu kolam tanah. Ada juga kolam tanah yang 5x10 atau 10x20, ada banyak, dan itu bisa sampai 5 ton 6 ton satu bak, dan itu pun masih oke, meskipun besar masih oke. Hanya saja dalam penanganan apabila ada penyakit atau masa proses panen, karena begini, sederhana, misalkan kita punya bak 10x20 dan kita tebar misalkan nih 40.000 ekor atau sampai 70.000, itu bukan nggak muat, itu longgar. 450.000 itu longgar. 10x20 50.000 ekor itu longgar. Itu belum termasuk kategori yang super padat lah, belum, yang umum lah saya bilang. Masalahnya nih, misalnya nih kita tebar 50.000 ekor aja, masa panen itu bisa sampai 7 ton. Apalagi kalau kita tebar di size 9-10 rata, dan persentasenya itu masa panen itu 80% yang ratanya itu. Mananya misalkan 10 ton itu 8 tonnya rata. Jadi yang jadi masalah kendala waktu binaan saya melakukan hal yang seperti itu, kalau kolam terlalu besar, misalkan 10x20 meter, terus isinya dia 5.000, proses panen justru, apalagi kolam tanah. Kolam tanah itu kan ya tahu sendiri, kita panen guyang di lumpur, jangankan 7 ton kita angkat, 1 ton aja itu nggak beres 1 jam. Itu panen 7 ton itu 1 hari full, bahkan dini hari pukul 2 pukul 3 kita airnya sudah kurangkan, dan besok siang kita mulai panen, dan kadang sampai jam 4 jam 5 sore, bahkan sampai kemalaman juga untuk membersihkan, karena namanya juga di lumpur agak susah. Tapi mungkin kalau beton agak sedikit ringan lah. 7 ton itu setengah hari mungkin kalau beton beres lah. Kalau beton semua termasuk bawahnya beton. 7 ton itu setengah hari itu beres. Tapi tetap 7 ton itu banyak, bukan sedikit. Dan kita harus pindah karena nggak bisa satu kali 7 ton kita kirim, nggak bisa. Maksudnya kalaupun bisa mungkin beberapa mobil lah
ada sampai 8-9 mobil seperti itu kalau kita pakai Grand Max atau pick up seperti itu. Tapi kalau pakai truk, nah itu bisa. Meskipun 1 ton aja satu mobil, itu kan 7 ton itu harus 7 mobil seperti itu. Jadi nggak mesti begitu, nggak. Manajemennya kalau begitu salah bagi saya. Yang baik adalah kita bikin kapasitas panen itu 1 ton, 1 ton, 1 bak. Mananya untuk 10.000 ekor itu bagus. Tinggal kita mau pakai sistem apa. Contoh, kita mau pakai sistem kocor. Kalau sistem kocor 10.000 itu bak itu kisaran 6 atau 5 kali 6 atau 6 kali 6. Nah, itu sudah cukup untuk sistem kocor. Tapi kalau untuk RWS paling 5.000 lah, nggak bisa 10.000, nggak bisa. Seperti itu. Jadi kita tinggal hitung di situ. Bak itu idealnya nih, kalau saya panggil ideal pengalaman saya, 1x1 sudah saya coba. 1 kubik 1 bak itu sudah. 1x2 sudah. 2x2 sudah. 2x3 sudah. 3x3 sudah. Yang bagus sebenarnya, bukan yang bagus, yang ideal untuk skala rumahan ataupun industri, skala industri kita masuk, skala rumahan kita masuk 3x3 atau D3. Itu minimal paling kecilnya itu D3. Untuk pembesaran nih, untuk pembesaran, bukan pembenihan. Oke, nanti kita bahas bak untuk pembenihan. Ini untuk pembesaran minimal D3 atau 3x3 minimal. Dan punya saya rata-rata 4x3 punya saya. Karena kalaupun saya ada tempat, sebenarnya saya maunya 5x4. Maunya sih, cocoknya menurut saya 5x4 itu sesuai. Jadi isinya itu bisa sampai, kalau menggunakan sistem kocor intensif modern itu bisa sampai 1 ton. Tapi saya nggak rekomendasikan. Ini untuk saya lah, untuk saya. Menggunakan sistem tertentu itu bisa sampai 1 ton. Tapi kalaupun kita sistem biasa aja, ya 5 kintal kan kita anggap mudah lah kalau bak 5x6 atau 5x5 seperti itu, 5x4 seperti itu. Jadi minimal D3 atau 3x3 itu minimal. Dan maksimal paling besar, idealnya nih, ideal minimal 3x3, ideal maksimal paling besar 6x6. Lebih dari itu agak sedikit repot sih, masa panen dan lain sebagainya, penanganan penyakit dan lain-lain lah, dan lain-lain. Memang ada di beberapa tempat yang sampai 10x5, 10x20, banyak lah. Kalau yang kapasitasnya perharinya kita bisa kirim 3 ton, 4 ton per hari, nah itu bisa juga. Karena kita karyawan pun nanti banyak juga seperti itu. Tapi kalau skala rumahan lah, UMKM, kayak kita inilah. Jadi saran saya 6x6 maksimal dan minimal 3x3 seperti itu. Terus kalau untuk segmen pembenihan, pendederan yang ideal, kalau itu idealnya satu jenis saja, 2x3. Idealnya itu rata-rata sahabat bisa cek di binaan-binaan saya, sahabat-sahabat saya. Pokoknya begini, dalam komunitas kami kebanyakan itu 2x3 untuk segmen pembenihan. Pembenihan nih, pembenihan, pemijahan ataupun pendederan maksudnya. Jadi kita pakai 2x3 dan itu untuk pendederan itu bisa 6.000 rata-rata. 1 bak itu 6.000 untuk pendederan. Kalau untuk pembenihan mah waktu kita memijahkan itu bisa sampai 12 sampai 20.000 satu bak ukuran 2x3 itu. Jadi kita apa namanya bahasanya, memijahkan lah. Anggapkan nih satu induk, 1 bak 1 induk. Dia rata-rata 30.000, 25.000 seperti itu. Dan kita nanti setelah usia 3-4 minggu kita grading,
kita atur 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 seperti itu. Dan idealnya 2 kali 3. Idealnya seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Iqmal, Bang siapa tadi? Iqmal atau Akmal? Iqmal. Ukuran bak yang paling ideal kalau untuk pembenihan 2 kali 3. Tapi kalau untuk pembesaran minimal D3. Kalau belum buat. Tapi kalau sudah ada nih, ya jangan dibongkar juga lah. Sayang kan sudah ada, oke jalanin aja nggak apa-apa. Kan ini nanya yang ideal seperti itu. Yang ideal. Karena sebenarnya lele itu akhirnya kembali kepada kita. Lebih kepada kenyamanan kita lah. Karena terus terang, lele itu jangankan 2 kali 3, 50 cm pun dia hidup bertahan. Dan kayak ada nih satu bak untuk pengeteng di rumah saya, ini cuma 50 cm kali 3 meter. 50 cm kali 3 meter isinya kadang 2 kintal. 2 kintal saya masukin, 50 cm ini dari sini ke sini, ini 50 cm, dan panjangnya ini 3 meter sesuai struktur bangunan kamar ini. 3 meter. Itu bisa 2 kintal. Coba bayangkan. Jadi, dan itu untuk 1 minggu memang isi lagi. 2 kintal 1 minggu habis, isi lagi. 2 kintal 1 minggu habis, isi lagi. Seperti itu. Dan ini memang untuk pecel lele yang di sekitaran pasar-pasar yang dekat rumah saya, dan yang biasa ke rumah juga, yang babacakan, yang pokoknya untuk ketengan lah, eceran seperti itu. Jadi kalau untuk ketahanan memang tahan, nggak, lele itu salah satu ikan yang cukup tahan lah, luar biasa. Cuman kalau untuk segmen pembesaran kita pun harus hitung juga, jangan sampai terlambat, tapi kita harus menekan resiko penyakit juga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi 2 kali 3 atau 3 kali 2 untuk segmen pembenihan, 3 kali 3 minimal untuk segmen pembesaran, dan maksimal 6 kali 6 untuk segmen pembesaran. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu karena nanggung juga. Saya mau buka komen yang satunya, takut kepanjangan juga. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami sama Bang Iqmal tadi yang kita bahas. Saya pikir untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.